Apa yang Anda khawatirkan? Apa yang mengapa kemudian Anda menggali bagian yang itu? Karena begini, Anda datang ke sana, ya, Anda mungkin kecewa karena ternyata pertama-tama orang harus tahu ya, ini bukan acara UGM kalau gitu kan, Betul. ini acara yang total politik, UGM bahkan tidak terlibat sama sekali, mahasiswa tidak terlibat sama sekali dalam acara itu ya. Ya, cuman kemudian mereka mengatakan kata total politik, kalau kalian mau datang boleh nih, ya, karena ini adalah sebuah acara buat publik. Tapi kalau Anda mau datang, Anda harus reservasi dulu. Betul begitu kan? Betul. Anda sudah reservasi, Anda datang, ya. Anda tidak tahu rundown-nya. Saya tahu. Jadi Anda sudah tahu bahwa sebenarnya tidak akan ada tanya jawab sejak awal. Di rundown itu tidak disertakan. Nah saya mau bilang begini, Anda itu sudah datang, kenapa Anda pertanyaan tadi saya rasa sangat penting. Kenapa tidak ditunggu dulu sampai orang selesai bicara, baru kemudian mengutarakan kekecewaan Anda, pertanyaan Anda. Tapi ini kan apa yang kita tahu ya, kita kan juga belajarnya dari apa yang ditayangkan di media ya. Itu langsung ada serangan yang seperti teriakan bahwa Budiman pengkhianat reformasi. Ya. Dan belakangan sampai ada teman-teman Anda itu yang berteriak-teriak revolusi, revolusi, revolusi. Itu yang buat saya mengherankan atau bahkan mengecewakan. Kalau kemudian pakai klaim begini, karena mendengar dari durasi 40 menit diskusi itu mereka langsung menggeruduk dengan alasan substansinya itu malah menjadi membanggakan apa yang menjadi capaian pemerintah tanpa melihat apa kejadian di lapangan, masuk akal tidak menurut Anda? Enggak, sebetulnya ada cara yang jauh lebih beradab menurut saya. Mungkin di 40 menit pertama itu tidak ada tukar pikiran, tukar gagasan, tukar ide. Mereka presentasi dan pun ada beberapa hal yang itu tidak bisa dipungkiri memantik saya pribadi. Misalnya apa yang dengan lantang yang mereka katakan bahwa kami bertiga ini adalah satuan pendukung Prabowo Gibran. Ya. Kalau tidak salah Pak Nusron berkata, kalian mengkritik di hadapan saya saja, jangan di media sosial. Pun juga di malam ini adili kami saja. Nah, trigger ungkapan-ungkapan itulah yang justru kami coba untuk ya sudah akomodir itu. Enggak, pertanyaan saya adalah kan biasa lagi diskusi ya, orang presentasi selesai nih era presentasi, Anda akan angkat tangan dan mengatakan saya ingin berpendapat, saya ingin menyanggah, saya tidak setuju dengan pandangan Anda, apa yang Anda katakan tadi membuat saya marah, kan itu bisa dilakukan. Kembali ke pernyataan saya di awal bahwa acara itu sebetulnya bukan diskusi tapi lebih ke sosialisasi. Mengapa? Karena ya kita tahu bentuk-bentuk diskusi ilmiah, diskusi akademik, FGD misalnya, meski Pak Presiden mungkin tidak senang dengan FGD. Menurut saya kan cara yang termudah adalah Anda berusaha mengajukan pertanyaan, pasti ada dong moderatornya di situ, ada nggak? Hostnya? Ya ada. Ada kan? Anda ngomong ke host, saya minta agar saya diberi kesempatan bicara. Saya menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Nusron tadi atau Mas Budiman tadi itu sama sekali tidak benar. Misalnya begitu. Itu bahkan belum Anda lakukan. Anda tidak lakukan itu kan? Yang terjadi adalah pada saat Mas Budiman sedang bicara, salah seorang teman Anda tuh langsung berteriak, Anda pengkhianat. Poinnya adalah? Ya bukan begitu cara diskusi dong. Tidak, tapi menurut Bapak, ya, apakah acara tersebut diskusi? Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menyamakan dulu groundingnya, kami rasa itu bukan diskusi. Diskusi menurut Anda dalam bentuk apa harusnya? Ya, diskusi ada pertukaran di sana Pak. Ya. Dalam hal ini itu monolog satu arah pun juga. Kan belum tiba pada tahap di mana Anda diberi kesempatan bicara. Pak, kita perlu melihat juga misalkan dari komposisi narasumber, penyelenggara, dan pun dari dalam hal ini relasi kuasa yang timpang di sana. Kami sebagai peserta itu hanya dipertontonkan dan pun juga dibatasi oleh reservasi. Sementara mereka itu dari susunan acara, rangkaian kegiatan dan lain sebagainya itu condong ke kesempatan yang diberikan kepada narasumbernya, bukan kepada kami sebagai peserta untuk adanya tukar gagasan. Harus ada pihak penyeimbang mungkin dimaksudkan oleh teman-teman SEMA ini. Memang belum waktunya barangkali, ya, belum saatnya di mana si moderator akan bilang, sekarang kesempatan buat teman-teman mengajukan pertanyaan. Belum sampai sana kan? Tapi gini, saya mau bilang satu hal dulu. Menurut Anda diskusi yang setara bagaimana kemudian? Gini, sebentar dulu ya. Oke.
Saya supaya penonton juga jangan salah sangka dengan apa yang saya katakan ini. Saya itu apresiasi loh sama gerakan mahasiswa. Ya. Saya itu merasa Anda atau senior Anda yaitu Mas Tio itu, betapapun saya bisa nggak setuju dengan apa yang dia katakan ya, betapapun saya bisa nggak setuju dengan apa yang Anda katakan, itu adalah anak-anak muda yang menurut saya harus terus diberikan kesempatan untuk berbicara, mengkritik, memprotes dan seterusnya. Tapi apa yang saya lihat di sini betul-betul mengecewakan loh. Bahwa Anda dan teman-teman atau teman-teman Anda, saya yakin bukan Anda tuh yang teriak-teriak revolusi gitu ya. Saya yakin bukan ya, bukan kan? Anda nggak termasuk yang teriak revolusi? Saya termasuk. Oh termasuk, oke. Termasuk. Ya jadi menurut saya gini, kenapa Anda kan berharap ini menjadi acara diskusi, ya? Terus Anda menyimpulkan ini nggak diskusi nih, ini sosialisasi nih. Nggak apa-apa, Anda punya persepsi semacam itu, tapi bukankah Anda sebaiknya memang menggunakan forum itu dan Anda bilang kepada para moderator itu, saya nggak terima ya kalau saya nggak bisa ngomong. Saya udah datang ke sini jauh-jauh, ya. Dan barangkali saya juga udah dikritik oleh teman-teman yang lain. Saya ingin agar saya diberi kesempatan bicara pada Anda, pada bapak-bapak ini, supaya nggak cuma satu arah, Mes. Tapi kalau kemudian alasannya karena komposisi narasumber membuat diskusi lebih hidup, harusnya bervariatif dong. Tidak hanya datang dari pemerintah tapi juga dari pihak lain. Saya mau bilang begini. Sejak awal sudah jelas yang akan bicara 3 orang. Ada total politik, ada 3 orang, ya. Kalau Anda itu nggak puas, tidak nyaman, tidak setuju, cara yang termudah adalah sejak awal Anda bilang, ini nanti kami diberi kesempatan bicara nggak? Ya sebelum mulai ini ya. Kalau enggak, saya pulang sekarang. Teman-teman kita pulang aja, nggak ada gunanya ini. Tapi itu lakukan dengan cara yang, kalau pakai istilah saya, beradab. Apa yang Anda lakukan tuh menurut saya jadinya mengecewakan. Maaf sekali. Bisa diterimakah? Apakah dengan cara seperti itu, para pejabat pun juga istana akan mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan kami. Ya kita nggak tahu karena nggak pernah terjadi. Akhirnya tidak pernah terjadi itu. Di Semarang sempat terjadi, pun di kota-kota lain sempat terjadi, pun juga dalam hal ini mungkin yang Bapak maksud seminar mungkin ya Pak ya? Enggak, diskusi aja. Kan diskusi aja gini, formal gini, juga, seminar juga merupakan diskusi formal yang mana ada oke. segmen untuk nanti presentasi, pun setelah presentasi itu nanti ada tanya jawab, betul kan? Seminar biasa seperti itu kan? Namun Anda mau bilang biasanya diskusi, Anda mau bilang sosialisasi, mau bilang apapun, yang menurut saya penting di sini adalah komunikasi. Ada 3 pejabat datang ke Jogja, ya dia ingin bicara sama mahasiswa UGM. Nah mahasiswa UGM-nya curiga nih. Anda itu tidak sedang mengajak kami bicara, bukan mengajak kami diskusi. Anda ini sedang taruhlah Anda mau bilang membrainwash kami misalnya gitu ya. Nah lakukan itu sejak awal menurut saya. Anda angkat tangan sejak awal, di situ ada moderator total politik dan Anda bilang, kami akan dikasih kesempatan bicara nggak nanti kalau setelah mereka ngomong selesai 40 menit, kami bicara 40 menit juga bisa nggak? Dan ketika itulah mestinya menurut saya lagi-lagi minta maaf ya, Anda itu punya pembagian kerja. Mungkin Anda sendiri Mas karena Anda anak filsafat, Anda ketua serikat mahasiswa tadi ya. Anda akan menjadi penanya pertama, penanya kedua, penanya ketiga. Begitu Anda nggak diberi kesempatan, terbukti bahwa ini memang bukan komunikasi. Pernyataan Anda ini mengingatkan saya pada unggahan yang Anda muat di akun Instagram hari ini. Ya. Di akun Instagram Anda @adarmando_official Anda bilang tuntutan mahasiswa ini bicara secara umum berarti ya. Secara umum tuntutan mahasiswa dalam berbagai demonstrasi di berbagai daerah. Anda menyebut tuntutan mahasiswa menurut Anda kurang menunjukkan pemahaman yang cukup mengenai apa yang terjadi. Termasuk Anda bilang kritik yang baik bukan hanya dilihat dari kesalahan, tapi mampu lihat apa yang salah dan apa yang telah diperbaiki. Tolok ukur mana yang bisa diukur dari demonstrasi yang berjalan sekarang?